Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke hari ini ke jamaah jalanan begitu licin. Ya, di belakang ini rumahnya Pak RT. Biasa kami manggilnya Bapak Wan dan Mama Wawan. Ada juga anaknya beberapa yang saya kasih mengaji di masjid. Rumahnya sebenarnya tidak terlalu jauh sih dari rumahnya, sebentar lagi sampai. Ya, seperti inilah menjadi suka duka menjadi penyuluh agama Islam, tapi bukan menjadi amal jariah buat kita pada saat kita sudah meninggal nantinya. Harapan kita seperti itu, dan semoga Allah mengijabah keinginan-keinginan kita, doa-doa kita. Kayaknya saya sudah ditunggu jamaah yang ada di sana. Mereka sudah menunggu. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, dan kita bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan untuk datang di rumah orang tua kita ini, di rumah saudara, dan di rumah keluarga kita ini. Semoga langkah-langkah kita kemari mengumpulkan kita nantinya di surga Allah. Amin. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan teristimewa kepada kita yang hari ini datang ke sini untuk melaksanakan salah satu sunnah dari Rasulullah, yaitu menuntut ilmu. Itulah Maulid. Maulid itu hari di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, tanggal 8 kemarin itu, pekan kemarin, tanggal 8 itu hari lahirnya. Kalau di bulan tanggal Masehi, kalau di Hijriah kan dia tanggal 12 Rabiul Awal 1000. Kenapa kita kemudian harus kenapa kemudian kita membuat maulid seperti yang kemarin yang ada di Buntu Datu? Yang pertama, supaya kita mengetahui sejarah Nabi kita. Bagaimana sama kita yang ada di sini kita tidak tahu tentang kapan Rasulullah dilahirkan, tanggal berapa Rasulullah dilahirkan, siapa namanya mamanya, siapa namanya papanya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, mencintai agama kita, kalau misalnya orang tuanya saja, tanggal lahirnya saja kita tidak tahu dan tidak ingin mengetahuinya. Makanya di hari ini saya ingin memfokuskan tentang maulid di sini, karena itu masih momennya maulid pada hari ini, masih momen untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa man shalla alayya salatan wahid, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu ala asyara derajat, maka Allah akan meninggikan 10 derajat baginya. Orang yang berselawat akan ditinggikan derajatnya 10 kali. Nah, kalau misalnya berapa kali kita berselawat dalam sehari semalam, misalnya dalam sholat kita sholat sehari semalam berapa kali, mana lagi kita berusaha untuk mengingat Rasulullah itu dengan sering berselawat kepadanya. Bagaimana caranya? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ucapan saya bersalam. Tapi kulihat tadi ini jamaah tidak ada yang menjawab satupun. Hanya beberapa, mungkin ada tadi yang menjawab terlambat tompi. Jadi yang ada mau susito langsung dijawab Allahumma sholli ala Muhammad ataukah sallallahu alaihi wasallam. Sama di sebenarnya maknanya. Yang pasti itu berusaha ujungnya. Ada dua yang harus dijawab sebagai kewajiban kita sebagai muslim. Dikatakan bahwa tahun kelahirannya Nabi Muhammad adalah tahun gajah, karena pada tahun itu ada pasukan gajah masuk di Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Dan ingin menghancurkan Mekah. Kenapa ingin menghancurkan Baitullah? Karena dia sangat penasaran kenapa ini orang Arab, bukan orang Arab pun muslim, karena belum ada yang muslim pada saat itu. Orang Arab ini begitu mengagung-agungkan Baitullah, begitu, karena agama yang dipakai yang bisa membuat orang Mekah ini tidak lagi peduli dengan Ka'bah. Jadi itu mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dia datang dengan menggunakan gajah. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Al-Fil, ontah itu yang 200 ada milik saya, tetapi Ka'bah bukan milik saya.
Ka'bah adalah ciptaan Allah dan Dia yang akan melindunginya. Dan kami tidak punya kemampuan untuk melindunginya karena pasukan kalian yang sangat banyak dan kami tidak mampu untuk melawan. Seperti itu saja, kan semakin penasaran lagi Abraham. Paginya dia melakukan perjalanan ke sana untuk menghancurkan. Nah, muncullah burung ababil yang saya bilang tadi. Burung ababil itu dia mengatakan Rasulullah lahir di tahun gajah. Karena itu ada peristiwa gajah. Semoga itu menjadi pelajaran buat kita. Nah, kemudian pada saat lahir Rasulullah dikatakan bahwa kelahirannya Rasulullah itu begitu berdampak begitu banyak kepada orang-orang yang ada di Arab Saudi. Pertama, ada namanya agama Majusi. Agama Majusi itu adalah agama yang menyembah api. Api itu mulai dari adanya itu api, adanya manusia sampai lahirnya Nabi Muhammad itu tidak sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu sudah menyala memang itu api. Itu yang menjadi Tuhan mereka. Namanya agama Majusi. Nah, pada saat lahirnya Rasulullah, api itu padam. Nah, itu jadi artinya bahwa dengan kelahirannya Rasulullah, zaman kegelapan menjadi terang benderang, menjadi terang. Awal mulanya kita sampai hari ini. Nah, pada saat Rasulullah lahir, ibundanya Aminah yang melahirkannya ini, dia dilahirkan oleh empat perempuan hebat. Bagaimana tidak hebat? Yang pertama Yatom bantu Aminah melahirkan Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Nah, istrinya Nabi Adam yang bantu melahirkan. Kemudian siapa lagi? Maryam bundanya Nabi Isa. Nah, kemudian siapa lagi? Asia ini panjang ceritanya kalau kubicarakan lagi, tapi dia juga adalah salah satu perempuan yang begitu hebat mempertahankan istrinya Nabi Ismail, Sarah. Dia yang istrinya Nabi Ibrahim yang melahirkan Nabi Ismail. Jadi 4 perempuan ini yang Allah langsung turunkan untuk membantu Aminah melahirkan. Karena pada saat itu Aminah memang tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal dan proses persalinannya tidak ada yang tahu. Abdul Muthalib yang menjaga Aminah, Abdul Muthalib ini dia di Ka'bah sementara beribadah dan tidak ada yang tahu kalau misalnya dia akan melahirkan. Nah, Abdul Muthalib baru tahu kalau misalnya Aminah melahirkan karena ada cahaya dari langit, baru dia tahu Aminah sudah melahirkan. Baru kita tahu. Nah, sudah ada 4 perempuan hebat yang ada di sampingnya Aminah. Yang membantu kelahirannya. Ya. Jadi itu sejarah-sejarah untuk kita sebagai muslim harus kita tahu. Nabi yang ada dalam Al-Quran 25 nabi, belum nabi-nabi yang lain. Nah, mungkin anak-anak kita ini sudah tidak tahu. Nah, dengan adanya Maulid kita berusaha untuk kembali mengetahui bahwa ternyata seperti ini perjalanan Rasulullah Muhammad SAW sampainya lahir dan meninggalnya. Saya tidak bercerita sekarang sampai meninggalnya karena terlalu jauh. Nah, ada sana aku dengar di sebelah. Jadi saya hanya berbincang di sini.